selamat datang di Techline, Teknologi Alignment Podcast. Podcastnya multipolar teknologi. Lewat Techline, dijamin Techliners dapat info terkini terkait teknologi, bisnis, and thought leadership. Yuk kita dengerin podcast hari ini. Halo Techliners, saya Gary Adrian yang akan menjadi host dalam acara podcast kita kali ini yang berjudul Keamanan Cyber di Masa Pandemi. Bersama saya sudah ada Mas Arief Santoso yang merupakan seorang cyber security specialist dari Cisco Indonesia. Halo Mas Gary, baik-baik saja. Alhamdulillah. Lagi di mana nih Mas? Di kantor apa di rumah? Lagi separuh di kantor dan separuh di rumah. Wah. Oke, siap. Ya karena kita situasinya begitu kan di pandemi ini, jadi banyak yang kebanyakan di rumah sih karena situasi pandemi. Jadi di kantor bahkan kalau mau ke kantor harus minta izin dulu ke manajernya dan juga nanti minta izin langsung ke country manajernya supaya bisa masuk. Kalau nggak boleh masuk. Wah, ketat ya Mas ya. Tapi emang ya Mas ya, di situasi pandemi yang udah berjalan hampir 1,5 tahun ya, itu secara nggak langsung mengubah cara kita dalam bekerja, cara kita dalam belajar ataupun sekolah, bahkan dalam berbelanja nih Mas. Nah, oleh karena itu, secara tidak langsung gitu ya, itu pun membuat kita semakin banyak orang yang akhirnya mengakses internet gitu ya, mengakses segala sesuatu itu via online. Nah, kira-kira gimana nih kalau menurut Mas Arief terhadap tren yang ada saat ini gitu? Betul banget. Jadi secara nggak langsung itu sebenarnya mengubah situasi hidup sehari-hari kita ya. Kalau dulu mungkin ke internetnya masih terbatas. Kalau misalnya anak sekolah gitu ya, sekolah ya udah di kelas gitu kan, mereka nggak ngakses internet, nggak bisa gitu. Tapi sekarang gara-gara situasi pandemi, terpaksa kan mereka harus akses internet supaya bisa sekolah online gitu ceritanya kan. Begitu juga kita yang kerja nih, yang kerja begini kan kebanyakan akses internetnya pada saat kita lagi di kantor gitu biasanya kan. Nah, tapi sekarang ini karena situasi pandemi, jadi kita di rumah pun ngakses internet juga. Dan kebanyakan pakai apa itu? Berubah juga kan. Selama ini online di ruangan meeting begitu, sekarang meetingnya online. Jadi nggak lagi di kantor gitu, model nggak di ruangan. Jadi itu yang mengubah sebenarnya situasinya. Kayak sekarang aja ya, kita podcast aja nih via online gitu ya. Iya, online, betul. Oke Mas, nah selain semakin banyaknya orang nih yang bekerja secara remote, tapi kan sekarang karena udah makin banyaknya vaksinasi dan alhamdulillah secara kasus juga terus menurun ya, akhirnya orang-orang juga udah mulai kembali lagi nih ke kantor gitu kan. Nah, dengan kembalinya orang-orang kembali bekerja di kantor dan juga ini didorong oleh tren gitu ya, tren penerapan teknologi ya. Kalau sebelumnya kan tadi kita bilang emang peningkatan akses online ke internet itu karena kita yang tadi kerja di kantor jadi kerja di rumah gitu kan. Nah, tapi ketika orang balik ke kantor dengan tren cloud ya Mas ya, terutama SaaS seperti Office 365, Salesforce, dan teman-temannya, itu kan artinya walaupun kita balik ke kantor tetap aja ya, akses terhadap internet tuh tidak berkurang gitu kan. Nah, bagaimana nih Mas, kalau menurut pendapat Mas, kalau kita kaitkan dengan resiko ancaman cyber? Ya, menarik sekali sih. Sebenarnya tadi yang berubah bukan cuma situasi kerjanya kita mungkin dengan meeting online tadi, benar juga yang tadi disebutkan Mas Gary bahwa orang sebagian besar terutama yang kerja di kantor, di mana kantor-kantor itu mulai mengalihkan aplikasinya dipakai online juga, makanya muncul SaaS itu kan, software as a service yang tersedia di cloud sana. Nah itu yang membuat sistem kerja kita juga ikut berubah, karena dimanapun kita berada, ekspektasinya dari kantor adalah baik kita itu di rumah, baik itu kita di kantor, kita tetap bisa mengakses aplikasi itu secara bebas, kapan aja gitu kan. Ancamannya muncul sebenarnya dengan kondisi begitu. Begitu kita di dalam kantor, biasanya aman, karena udah ada
pengaman yang kita buat ya, seperti firewall, antivirus, kemudian mungkin ada internet security di kantor itu. Tapi begitu kita keluar dari kantor, nah bagaimana tuh, siapa yang jamin keamanannya? Nah itulah yang jadi ancaman tambahan berikutnya yang mungkin perlu kita bahas nanti. Oke, menarik Mas. Kalau kita ngomongin tentang ancaman, kira-kira tren apa sih Mas? Tren serangan cyber apa yang saat ini tuh banyak terjadi gitu? Terutama dengan ada pandemik ya. Kira-kira seperti apa, Mas? Ya. Kalau dengar baca-baca gitu ya di berita ya, banyak sekali tren-tren itu yang belakangan ini, itu kalau kita lihat di berita terutama Indonesia gitu ya, terjadi kebocoran data, terjadi kebocoran user, password gitu kan, terjadi kerugian karena datanya kena virus itu misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang banyak terjadi di kejadian belakangan ini, dan ancaman-ancaman itu real, bukan sesuatu yang cuma main-main gitu ya, itu sesuatu yang istilahnya udah targeted gitu. Karena apa? Karena situasi pandemi ini mau nggak mau secara nggak langsung itu menimbulkan adanya ancaman tersebut. Kenapa? Karena tadi proteksinya kita udah bukan lagi di dalam kantor, yang di luar yang mau ngakses ke aplikasi kantor jadi terganggu. Nah, disitulah ancaman itu mengganggu di sana. Nah, itu yang harus kita hadapi itu. Bagaimana tuh caranya untuk mengatasi itu? Oke, iya betul Mas. Itu saya kalau ingat lagi ya berita beberapa bulan terakhir, yang kena tuh cross industry ya. Ada retail, ada government, ada perbankan gitu kan. Dan kalau contoh serangannya yang paling banyak tuh apa Mas? Kayak phishing atau ransomware ya? Iya, betul. Kayak kalau phishing kan biasanya kaitan sama email ya. Orang terima email, dia nggak aware bahwa itu adalah sesuatu yang berbahaya, linknya kelihatannya asli gitu. Kita klik, wah kelihatannya halamannya asli nih gitu kan. Tapi ternyata palsu di belakangnya. Nah, itu phishing seperti itu. Tapi memang yang paling berbahaya itu adalah yang modelnya ransomware tadi yang disebutkan. Karena kalau lihat di berita tuh yang belakangan ini kan ada yang namanya Kaseya itu kan. Nah, itu adalah salah satu target company yang kena serangan ransomware. Padahal ransomware udah terjadi sejak berapa tahun yang lalu kan. Harusnya udah bisa dikenali itu kan. Tapi karena ransomware-nya ini ternyata berkembang biak, mereka bikin varian-varian baru. Nah, jadilah sesuatu yang kita nggak siap dengan kondisi itu karena terenkrip, nggak bisa kebaca, alamatnya dikira asli padahal palsu. Jadi udah kombinasi antara ransomware dan phishing gitu. Nah, itu banyak terjadi juga gitu. Oke, ya ditambah lagi ini Mas ya, kalau orang sebelumnya mungkin nggak terbiasa gitu ya dengan internet akses. Jadi nggak semua orang kan ngerti teknologi. Maksudnya nggak semua orang yang techie lah ya. Mungkin dianggapnya itu email asli padahal sebenarnya phishing gitu ya. Jadi makin banyak yang terkena serangan gitu ya. Oke Mas, menarik nih ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat dengan tren serangan cyber seperti itu, apa sih kriteria perusahaan seperti apa yang harus punya proteksi terhadap serangan-serangan tersebut? Kalau kita bicara soal kriteria perusahaannya, sebenarnya ini boleh dibilang perusahaan yang sudah mulai menggunakan internet ya, terutama untuk transaksi atau mungkin hanya untuk publish information-nya dia, itu menurut saya udah wajib untuk dijaga itu. Kenapa? Karena sekali kita connect ke internet, maka dia itu udah bersedia untuk bergabung dengan komunitas umum di dunia lewat jalur internet. Jadi itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya sekali. Kenapa? Karena internet itu kita nggak kenal siapa, kita nggak tahu siapa yang pakai, yang connect gitu kan. Nah, itu yang perusahaan-perusahaan yang sudah mulai connect ke internet, maka dia wajib untuk mulai dijaga itu keamanan aksesnya, datanya, dan aplikasinya. Gitu. Oke, intinya perusahaan yang sudah terhubung ke internet dengan intinya dia sedang mengekspos dirinya ya terhadap ancaman-ancaman tersebut ya. Artinya kalau bisa kita katakan dengan tren pandemik saat ini hampir semua perusahaan artinya ya yang membutuhkan hampir semua perusahaan. Ya, hampir semua perusahaan ya. Oke.
kalau dilihat ya, malah mungkin yang masa pandemi gini, kalau kita lihat, kalau dulu mungkin kita masih suka kuliner, kita belanja ke mall gitu atau ke tempat-tempat yang menarik itu kan makanan gitu ya. Sekarang makanan udah dijual online, makanya kan banyak tuh aplikasi online yang nambahin stok-stok dari provider penyedia makanan kuliner gitu kan. Iya. Nah, yang model seperti begitu tuh, kalau misalnya nggak memperhatikan tadi keamanan dari sisi aksesnya, kemudian aplikasinya, kemudian juga real koneksi ke si vendornya, penyedia makanannya, wah itu bisa berbahaya sekali tuh kalau dibiarkan. Iya. Karena itu jadi target utama ancaman sebenarnya. Oke, thank you Mas. Oke, menarik banget Mas. Sekarang kita sudah berakhir nih di sesi 1 dan akan memasuki sesi yang kedua. Halo Techliners. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pandemi mengubah kita dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan seiring itu juga muncul segala ancaman-ancaman yang timbul gitu akibat dari perubahan tingkah laku kita dalam bekerja, sekolah, maupun berbelanja. Nah, di sesi ini kita akan membahas langkah apa sih yang harus kita ambil untuk mengatasi sebuah kendala tersebut. Mas Arief. Ya. Seperti apa sih penerapan security yang umumnya ada pada tiap perusahaan saat ini? Dan apakah cukup untuk mengatasi potensi serangan cyber dan tren yang sebelumnya sudah kita bahas? Gimana? Well, kalau bicara tentang security yang ada saat ini, sebenarnya biasanya lumayan banyak ya. Mereka udah siapkan ada firewall, kemudian ada antivirus. Tapi kalau kita ngomong kaitannya tadi di awal adalah internet, berarti yang kita perlu persiapkan sebenarnya adalah internet security. Nah, internet security ini seperti apa nih? Artinya pada saat kita connect ke internet, pada saat itulah kita udah harus dijaga itu ceritanya. Berarti apa? Ya biasa kalau kita ke internet kan kita ketik browser, kita akses aplikasi SaaS-nya gitu kan. Nah, di situ harus ada yang bisa ngejaga tuh jalur internetnya. Nah, kebetulan Cisco punya yang solusi seperti itu, namanya adalah Cisco Umbrella gitu. Oke. Kita bicara tentang solusi ya. Tadi Mas sebutkan Cisco Umbrella. Nah, bisa dijelaskan nggak Mas? Seperti apa sih sebenarnya Cisco Umbrella itu? Cisco Umbrella ini sebenarnya cukup sederhana ya. Dia sebuah tools yang bisa dipakai untuk ngejaga tadi akses ke internet. Yang dijaga itu layar apanya? DNS-nya biasanya. Selama ini kan kalau kita ngakses ke internet, kita ketik di browser kan. Nah, di browser itu kita ketik alamatnya pergi kemana, kemudian nanti kita coba untuk akses ke alamat tersebut gitu kan. Nah, dulu yang kita kenal biasanya pakai proxy gitu. Nah, tapi kalau pakai proxy itu suka ada bolongnya, kadang suka di-bypass sama orang yang udah ngerti gitu kan, yang penting saya bisa ke internet. Nah, sekarang kita jaganya di layer yang paling depan dan pertama kali yaitu DNS. Nah, dengan DNS nggak bisa orang bypass begitu aja. Bayangin, kalau kita ke internet, dia mana ingat sih ketikin IP kan, DNS tugasnya adalah menerjemahkan nama menjadi sebuah IP kan, makanya kita ketik nama di browser kita. Bayangin kalau orang-orang bisa ingat ngetik IP gitu, wah itu bukan main hebatnya tuh orang. Makanya disitulah Umbrella berfungsi, ngejaga jalur internetnya lewat DNS. Oke, jadi dengan Umbrella gitu ya, kalau kita ibaratkan rumah, dia itu pagar paling luar ya Mas ya? Pagar terluar ya? Iya, betul. Jadi layer defense awal gitu ya. Nah, selain dari terkait security secara DNS, kapabilitas apa lagi Mas yang kira-kira Umbrella punya nih? Saya dengar dia juga bisa untuk ini kan ya, untuk SWG, DLP dan lain-lain. Betul. Jadi DNS itu adalah layer pertamanya tadi, biasanya untuk pengguna-pengguna seperti kita, user gitu yang akses ke internet gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita mau jaga lebih deep lagi, lebih dalam lagi, makanya ada istilah tadi secure web gateway, secure internet gateway gitu ya. Itu tugasnya ngapain?
tugasnya bukan cuma periksa layer tadi DNS yang menerjemahkan nama jadi IP, tapi dia bisa lihat isinya yang diakses. Contohnya nih, saya ngakses ke sosial media gitu kan, misal yang banyak dipakai kayak Facebook, Instagram gitu. Nah di Facebook lah contohnya, kita nggak perbolehkan orang ngakses Facebook untuk upload misalnya video. Kenapa? Karena video makan bandwidth besar, mengganggu aktivitas kantor, produktivitas bisa terganggu gitu kan. Nah itu salah satu yang dijagain dengan secure web gateway. Atau contoh lain seperti email kita punya free mail di internet, Gmail gitu ya. Terus kita mau taruh attachment di free mail begitu, padahal itu data kantor, nggak boleh. Nah, itu bisa dijaga dengan secure web gateway juga. Gitu. Dan lebih advance lagi, kalau kita udah, nah ini mungkin arahnya ke cabang-cabang ya, kita punya banyak cabang, terus cabangnya mau connect lewat internet juga, tapi harus aman gitu kan, daripada MPLS yang makin mahal gitu. Nah, dengan lewat internet bisa lebih murah kan. Umbrella bisa jagain dengan secure internet gateway-nya. Kenapa? Karena dia bisa bikinin tunnel khusus buat cabang-cabang itu melalui jalur internet, tapi aman ke data center-nya. Nah, itu beberapa contohnya, bicara yang lebih advance dari DNS. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya sekedar DNS ya, bahkan melampaui itu pun Cisco Umbrella bisa ya? Ya. Bisa. Jadi banyak sekali fungsinya yang bisa dimanfaatkan dari Umbrella. Oke, itu tadi Mas Arief ada bicara tentang cabang, menarik ya. Kalau dengan perusahaan yang punya kantor cabang banyak gitu ya, kemudian ada kebutuhan untuk direct internet access gitu ya, dan semua secara teknis, kalau kita ngomong bahasa teknis, membuat tunnel ke Umbrella Cloud ya Mas ya, Umbrella data center yang ada di Cisco gitu kan. Nah, itu artinya secara perusahaan nggak perlu investasi, let's say firewall secara terdistribute ke tiap kantor dong ya? Bisa saving cost juga berarti ya secara investment gitu. Betul. Nah, berkaitan dengan security tadi, dia bukan cuma soal tunnelnya bisa dibuatkan gitu ya lewat Cloud Umbrella itu tadi, tapi dia bisa carikan juga jalur tercepatnya yang sudah bekerja sama di Umbrella. Jadi contohnya nih, ada laporan yang dipublish juga oleh third party ya, Mircom. Dia melaporkan informasi bahwa kalau kita ngakses lewat direct provider secara umumnya, ini kebetulan mereka ngadain surveinya di Amerika dan Eropa gitu ya. Itu kalau direct connection langsung lewat providernya, itu jumlah hop yang dilewatin untuk menuju ke tujuan akhir itu bisa lebih banyak daripada kalau kita lewat jalurnya Umbrella. Jadi kalau kita lewat jalur Umbrella itu hopnya bisa lebih sedikit. Aneh kan? Kenapa begitu? Karena Umbrella punya kerjasama dengan tadi ISP yang terkenal di dunia, kemudian IaaS provider, begitu juga dengan SaaS provider. Nah, jadi karena ada direct connection dengan mereka, pada saat kita butuh ke sana, itu bisa lewat jalur Umbrella yang udah tahu tercepat dan terdekat gitu ceritanya, dan secure kondisinya. Itu yang menarik gitu di Umbrella-nya. Iya, menarik. Jadi bukan hanya memproteksi, tapi juga bisa meningkatkan user experience ya kalau kita bicara terkait hop reduction tadi ya. Oke. Iya. Menarik Mas, Cisco Umbrella ini ya. Nah, kalau kita korelasikan nih Mas, antara bisnis dengan keamanan data, kapan sebenarnya perusahaan itu perlu meningkatkan sistem keamanannya? Well, kalau bicaranya bisnis dengan keamanan data itu sebenarnya nyambung banget ya. Maksudnya gini, kalau kita udah berpikiran untuk berbisnis, artinya ada aset yang sebenarnya mau kita lindungin gitu kan. Nah, aset itu biasanya apa? Kalau kita bicara di IT itu biasanya yang terjadi aset itu bukan bentuknya kayak uang atau gedung gitu ya, tapi data. Nah, data ini sebenarnya yang menjadi aset terpenting kalau kita berbisnis, apalagi lewat jalur internet. Nah, itu yang harus dijaga tuh datanya sebagai aset itu tadi. Jadi
kaitan dengan bisnis dengan tadi keamanannya gitu ya. Ya data itu yang harus dijagain tuh lewat berbagai macam cara. Salah satunya tadi Umbrella bisa ngejaga itu juga. Gitu. Kan tadi saya bilang bahwa secure web gateway kita nggak bisa sembarangan naruh misalnya file di Dropbox di luar sana gitu kan, karena datanya ya data classified gitu perusahaan punya, nggak bisa sembarangan ditaruh mana aja gitu kan. Nah itu contoh-contohnya gitu. Oke, berarti dengan Cisco Umbrella kita bisa menjadikan kelangsungan bisnis kita menjadi lebih aman ya Mas ya? Iya. Itu secara tidak langsung ya. Oke, Secara menarik Mas terkait Cisco Umbrella ini. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana Cisco Umbrella bisa mengatasi semua ancaman lah ya, ancaman security dan bagaimana hubungan dengan bisnis. Di sesi selanjutnya kita akan membahas tentang seberapa mudah sih mengoperasikan Umbrella. Halo Techliners. Di sesi sebelumnya kita sudah berbicara tentang common security infrastructure yang ada di banyak perusahaan saat ini. Kemudian juga bagaimana solusi Umbrella dapat meningkatkan keamanan terhadap kelangsungan bisnis dari perusahaan. Di antaranya Umbrella bisa dengan fitur secure web gateway-nya bisa membatasi kita untuk tidak sembarang mengupload file yang sifatnya misalnya confidential gitu ya. Nah, kalau sebelumnya kita sudah berbicara tentang feature, pasti Sobat Techliner penasaran kan? Bagaimana sih pengoperasian atau instalasi dari Cisco Umbrella ini? Mas Arief? ya. Ya, Mas. Kira-kira, Mas, seberapa mudah sih sebenarnya penerapan Cisco Umbrella ini? Seperti yang kita tahu, kalau kita berbicara perusahaan, pastinya sudah ada infrastruktur existing ya saat ini ya, atau brownfield lah istilahnya. Nah, kira-kira gimana nih Mas? Mudah nggak sih jika saya misalnya mau menerapkan Umbrella gitu? Umbrella itu nggak sulit ya kalau mau implementasi Umbrella deploy, karena pada dasarnya misal nih yang paling sederhana tadi, kita mau jaga di layernya DNS. Berarti basically kita hanya tinggal mengarahkan IP DNS-nya kita yang tadinya kita arahkan ke provider buat ke internet gitu kan. Itu cukup kita arahkan ke alamatnya Umbrella saja. Nah, dengan begitu Umbrella akan memeriksa sebenarnya semua traffic yang lewat jalur DNS-nya itu tadi. Terus kalau misalnya nih kita mau naik level nih sampai ke tadi yang secure web gateway, secure internet gateway, sama pada dasarnya konsepnya. Jadi yang terjadi adalah alamatnya Umbrella itu dipakai sebagai gateway-nya kita. Sehingga kemana-mana kita pergi yang tadi ke internetnya, itu akan dijaga oleh si Umbrella tadi. Baik dari sisi kontennya, seperti yang tadi Mas Gary bilang juga bicara firewall-nya, daripada ngebebani kita di setiap kantor cabang gitu kan ya. Kenapa nggak kita pakai aja di jalur internet yang ada Umbrella-nya itu tadi? Kita sediakan yang namanya Cloud Deliver Firewall gitu misalnya. Nah itu adalah bagian dari Umbrella. Deployment-nya nggak sulit, basically hanya mengarahkan gateway-nya ke alamatnya Umbrella itu saja. Sudah selesai. Selebihnya adalah konfigurasi yang kita inginkan dari sisi fitur-fiturnya tadi. Oke, as simple as that ya, untuk integrasi ke infrastruktur existing. Jadi nggak perlu banyak changes ya Mas ya, dari sisi infrastruktur existing. Oke, berarti mudah banget nih teman-teman Techliners kalau misalnya teman-teman mau coba untuk implementasi Umbrella. Artinya tidak butuh waktu lama untuk deployment ya Mas ya? Betul sekali. Menarik. Oke, kemudian kira-kira perbedaan atau perubahan signifikan apa nih yang dirasakan oleh perusahaan setelah menerapkan Cisco Umbrella, terutama dari sisi pengoperasian ya. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arief apa salah satunya user experience yang meningkat ya. Nah, bagaimana kalau dari perspektif pengoperasiannya? Ya,
Pengoperasian itu tadi yang disebut sama Gary juga kaitannya ke user experience kan. User experience itu, ini saya pribadi ya, saya coba pakai gitu di rumah. Tadinya saya nggak pakai umbrella gitu, saya pakai provider aja biasa. Begitu saya arahkan dia ke umbrella, entah kenapa kok saya ngerasa akses internetnya makin cepat. Dan saya juga tanya ke provider saya kan, apa kamu nambahin bandwidth saya? Kok kayaknya jadi lebih kenceng gitu? Enggak ada penambahan, masih biasa aja katanya. Baik banget ya Mas, nambahin bandwidth. Iya. Nambah bandwidth, nambah billing biasanya salah Mas. satu user. Betul. User experience-nya itu kerasanya di situ tuh. Jadi yang pertama, kita ngerasa lebih nyaman pada saat kita berselancar di internet tadi, karena dia ya secara nggak langsung membersihkan yang tadi kita sebenarnya nggak mau akses. Contoh, kalau kita ngakses kayak apa ya, nonton video gratis gitu kan di internet tuh banyak tuh kan. Nah itu kan sudah muncul ada pop up keluar iklan begini begitu, itu kan mengganggu sekali kondisinya. Itu aja dari sisi kita. Tapi ternyata di belakangnya itu bisa jadi ada dia naruh sesuatu di tempat kita yang kita nggak aware. Nah itu juga bahaya berikutnya tuh kondisinya. Makanya dengan ada umbrella, hal-hal kayak gitu tuh udah dimatikan sama dia, nggak bisa lagi dia nembus sistemnya gitu. Nah itu salah satu yang menarik. Terus yang kedua tadi bicara dari operasionalnya, kalau kita menggunakan umbrella cloud, artinya yang tadi sudah terkoneksi direct ke ISP besar, kemudian IaaS yang besar, begitu juga dengan SaaS provider yang terkenal gitu kan, kayak Microsoft dengan Office 365-nya, ataupun Salesforce dan lain-lainnya gitu. Nah, itu terlihat dari hasil laporan third party-nya bahwa hope-nya semakin kecil, semakin cepat, dan latensinya juga berkurangnya bisa jauh banget, bisa sampai belasan sampai puluhan persen gitu loh ceritanya. Nah, itu kalau mau dilihat bisa dilihat di laporan dari Nearcom yang mengenai kecepatan tadi, akses lompatannya dan juga latensinya gitu. Oke. Menarik tuh Mas, tadi video gratis. Biasanya video yang begitu-begitu tuh yang banyak bahaya ancamannya ya. Betul. Ancamannya banyak dan berbahaya. Yang sering dibilang pemersatu bangsa gitu ya Mas ya. Oke Mas, mungkin selain itu juga karena ini kan umbrella itu kan centralized dashboard ya. Kalau dulu mungkin tim security itu kan ya, kalau kita ngomongin distributed security device, artinya dia harus manage banyak perangkat kan. Dan bisa jadi polisinya beda-beda. Tapi dengan umbrella, harusnya masalah itu udah nggak ada ya. Karena semua centralized kan. Centralized policy management ya. Betul sekali. Jadi kalau kita cerita ya beberapa case yang terjadi sebelumnya, sebelum umbrella ini muncul gitu ya di permukaan. Dulu pada saat kita mau ngeset proxy, gampangnya gitu kan, proxy ya. Di kantor ya udah kita set aja proxy-nya kita, selama orang connect di kantor maka dia ikutin aturan kita. Tapi begitu orang itu keluar dari kantornya, dia ngakses dari rumah, dari hotspot, policy-nya kan udah nggak ada lagi kan. Nah, dengan umbrella, baik dia itu di kantor, dia itu di luar, ataupun dia di hotspot yang lagi gratisan, policy itu masih tetap nempel di orang tersebut. Jadi dengan bagaimanapun kondisinya dia koneksi gitu ya, dia tetap dijaga oleh si umbrella-nya itu tadi dengan satu single dashboard dan single console tadi yang memudahkan kita bisa akses dari mana-mana dengan policy yang sama itu ceritanya. Oke, manfaat dari implementasi umbrella salah satunya artinya dimanapun kita berada, mau ketika sedang di kantor ataupun di luar kantor dengan wifi ya, free wifi atau public connection, kita tetap terlindungi ya dari semua ancaman itu ya. Betul. Oke Mas. Menarik ya Sobat Techliners, bagaimana Cisco Umbrella secara implementasinya juga mudah gitu ya, tidak terlalu kompleks, tidak harus melakukan banyak perubahan di sisi infrastruktur existing kita, kemudian fitur-fitur yang apa Umbrella bisa lakukan, dan manfaat yang kita dapatkan salah satunya adalah user experience yang bisa meningkat gitu ya. Nah, kita sudah berada di ujung sesi nih Mas, sesi podcast kali ini terkait keamanan cyber di masa pandemi.
dengan Cisco Umbrella sebagai jawaban gitu ya, sebagai salah satu jawaban untuk mengatasi semua ancaman-ancaman yang ada. Techliners, semoga topik tentang keamanan cyber di masa pandemi kali ini bisa mencerahkan, serta membantu menetapkan arah dalam proses pengambilan keputusan. Solusi Cisco Umbrella merupakan salah satu solusi cyber security yang bisa dimanfaatkan oleh Techliners ya, dalam memperkuat proteksi data dan aplikasi penting Anda. Ya, kira-kira itu dari saya. Mas Arief, ada yang mau ditambahkan nggak Mas? Dari Mas Arief. Ya, benar seperti yang tadi Gary bilang bahwa Umbrella itu bisa membantu banyak hal, terutama yang berkaitan dengan internet tadi ya, menjaga keamanannya, baik di kantor, di rumah, di cabang, itu bisa dimanfaatkan gitu. Dan yang menarik, sebagai bagian dari Umbrella itu juga, Cisco juga memberikan sebuah platform gratis untuk setiap produk security Cisco. Dalam hal ini kebetulan di Umbrella itu juga ada namanya SecureX. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga nanti oleh Techliner untuk bisa dipergunakan lebih banyak lagi, terutama untuk kebutuhan apa? Untuk mempercepat mendeteksi mungkin adanya insiden, kemudian kita bisa lebih cepat melakukan respons terhadap insiden tersebut. Kenapa? Karena kita lihat dalam bentuk gambar dan satu kesatuan gitu, bukan lagi yang kita mesti lihat di dashboardnya masing-masing gitu kan, udah jadi satu. Platform ini membantu itu gitu. Dan hal ini bisa menjadi tentu kemajuan dari sisi security gitu ya. Kenapa? Karena dulu kita kekurangan orang itu menjadi hambatan gitu, tapi dengan adanya bantuan platform ini, orang itu bisa menjadi lebih bermanfaat pada saat platform ini digunakan gitu kondisinya. Nah, itu adalah bagian dari Umbrella juga, namanya SecureX. Mungkin kita bisa bahas itu nanti di sesi yang lain kalau tertarik ingin tahu detailnya. Oke, thank you banget Mas Arief buat tambahannya. Terima kasih banyak ya Mas atas waktunya hari ini. Menarik sekali tentang materi yang sudah kita bahas. Oke Techliners, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Gary Adrian, mohon pamit. Salam Techline.